Kita mulai using orders to manage risk. Di dalam trading tentunya kita akan berbicara mengenai risk. Kita tidak mungkin menghilangkan risk sama sekali di trading, namun kita mengelolanya menjadi resiko yang lebih kecil atau resiko yang sebisa mungkin kita hindari dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang proporsional sehingga bisa membuat kita melakukan loss tanpa kita sadari. Oke. Using orders to manage risk ini lebih berbicara ke protap atau prosedur tetap yang biasa dilakukan oleh seorang trader mengacu kepada buku-buku yang telah dipelajari oleh berbagai trading management ya. Jadi saya summary-kan, kemudian saya coba bawakan materi ini. Oke. Yang pertama adalah pre-requirement. Jadi sebelum trading Anda tentunya harus memiliki prasyarat untuk melakukan sebuah kegiatan yang namanya trading. Trading itu nggak sembarangan ya, nggak sekedar asal klik, nebak-nebak harga lalu klik buy atau sell, nentuin posisi TP sembarangan ya. Sebelumnya Anda harus memiliki kesehatan yang baik, karena dalam trading itu kalau sehat akan lebih mudah mengambil keputusan dengan clear ya. Jadi kalau kurang sehat, Anda sebaiknya istirahat. Kalau Anda sakit, sebaiknya tidak melakukan trading karena analisa Anda bisa error. Oke. Kemudian Anda harus good rest. Cukup istirahat itu perlu karena kurang istirahat akan menyebabkan failure dalam analisa Anda. Yang seharusnya Anda lihat sideways dengan jelas, Anda melihat bahwa itu bearish atau bullish. Oke. Karena kadang-kadang kelelahan juga kita akan terjadi misjudge. Tren yang patah kita tidak bisa lihat, pengukuran target yang salah. Bahkan sometimes klien kita mengalami kesalahan pair yang dituju. Nggak cuma salah buy atau sell, tapi kadang pairnya. Sometimes kadang saya kalau terlalu lelah juga mengalami, kadang pengen GBP JPY untuk di trade, malah kliknya di GBP USD tanpa lihat dulu pair yang ada. Yang kadang-kadang tulisan di software juga terlalu kecil ya, untuk itu kita butuh fokus yang cukup tinggi. Oleh karenanya kita harus cukup kesehatan, cukup istirahat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting tersebut. Yang ketiga, Anda harus full tummy, karena rasa lapar itu juga menuntun Anda ke arah misjudgment. Anda akan lebih cepat emosi, akan lebih cepat kehilangan harapan, padahal seharusnya menunggu sedikit lagi, tapi buru-buru entry dan jadi terlalu tinggi modalnya, atau seharusnya menunggu sedikit lagi akan profit, Anda buru-buru cut. Sometimes kita saat entry itu terjadi ya, coba entry-nya tadi di sini. Atau saat take profit, harga malah makin tinggi atau makin rendah, coba tadi hold dulu sebentar gitu kan. Itu banyak penyesalan-penyesalan seperti itu. Oleh karena itu, rasa lapar juga kadang menimbulkan hal-hal seperti itu ya. Karena itu Anda harus full tummy. Oke. Selanjutnya Anda harus memiliki perangkat yang bagus dan fully charged battery. Oke. Kadang sangat mengesalkan ketika Anda lagi asik-asiknya mantengin chart, tiba-tiba harganya kelihatan mau turun, tapi baterai Anda habis dan Anda kehilangan kesempatan. Bahkan untuk take profit, lalu tiba-tiba setelah baterainya selesai dicas, uang sudah minus atau bahkan margin call ya, Anda tidak sempat selamatkan akun itu. Padahal saat itu ada news besar seperti non-farm payroll,
seperti FOMC meeting dan sebagainya. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu good internet network ya. Jadi kalau internet itu juga sama pentingnya dengan baterai. Kalau Anda internetnya putus-putus, maka Anda akan terdelay posisi kliknya. Kadang-kadang bahkan gagal ketika Anda klik buy atau sell-nya, kadang-kadang gagal ya. Sehingga menyebabkan Anda mengalami kerugian walaupun kadang kita nggak menyadari karena posisinya delay beberapa menit sehingga kehilangan hanya sedikit pips misalnya. Tapi itu penting bahwa good internet should be on your home atau your place ya. Pilihlah internet yang 4G misalnya untuk di mobile app-nya Anda, lalu kalau bisa buat yang di rumah cari yang fix kabel sehingga internetnya lebih stabil ya dibandingkan dengan yang internet microwave ya. Kadang-kadang internet microwave juga terkendala cuaca sehingga internetnya kurang stabil. Carilah yang fix kabel. Oke. Pre-requirements selanjutnya, setelah Anda melakukan itu semua, siapkan kondisi Anda sudah sehat, enough bed rest ya. Lalu usahakan bangun di pagi hari. Lalu lakukan rencana-rencana trading strategi Anda. Oke. Analisa Anda lakukan di pagi hari, kemudian lihat entry-nya di mana, lalu pasang schedule Anda gimana cara lihat ininya analisa Anda ya. Misalnya Anda lakukan 4 jam sekali atau 2 jam sekali atau 1 jam sekali, itu terserah Anda. Jangan selalu dipantengin ya, karena meskipun Anda punya banyak waktu untuk melihat chart, namun terkadang itu bisa membuat kita exhausted ya, atau kelelahan, sehingga kita akan misjudgment di tengah-tengah trading kita. Oke. Jadi setupnya benar-benar dari pagi, bikin roadmap, kemudian entry-nya disiapkan, kemudian schedule-nya disiapkan untuk recheck-nya 1 jam sekali kah, bila perlu pasang alarm. Kemudian buat Anda yang trader saham, silakan brief dealer tentang rencana Anda. Misalnya, saya lihat BBRI mau naik misalnya, lalu ngomong ke dealer buat yang tradingnya lewat dealer, atau setting di ARMS-nya ya, buat yang punya UOB itu ada software ARMS, itu bisa setting by di mana, kemudian TP di mana, bisa disetting ya. Buat yang ada dealer di brief mau entry BBRI di mana misalnya. Tapi paling tinggi harga sekian, paling rendah harga sekian. Kalau misalnya sampai sini saya nggak mau entry. Lalu buat posisi-posisi yang sudah entry silakan di brief kembali mau TP di mana. Kalau udah turun kasih tahu, nanti Anda tentukan cut loss di mana dan sebagainya ya. Kemudian pre-requirement terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu berdoa sebelum Anda trading, karena berdoa dapat membuat Anda tenang, clear dalam mengambil keputusan, sehingga fear and greed Anda mudah-mudahan dapat dikurangi dalam berdoa tersebut ya. Kita baru masuk ke trading strategi. Oke. Setelah pre-requirement sudah Anda lakukan, kita masuk dalam trading strategi. Trading strategi ini tentunya setiap orang berbeda-beda. Saya akan memberikan yang umumnya memiliki winning rate tinggi ya. Jadi di sini disebutkan analyze the trend. Sebelum Anda mengambil keputusan untuk buy atau sell, Anda harus mengerti dulu tren yang terjadi di pair yang Anda inginkan atau di saham yang Anda inginkan. Itu trennya seperti apa? Bearish atau bullish trend. Dan posisi yang Anda lihat saat ini di secondary reaction atau di primary trendnya.
Oke. Tentunya Anda pasti bertanya analisa tren di time frame berapa. Nah, untuk menganalisa tren biasanya menggunakan time frame yang major ya. Bisa dengan H4 untuk futures atau daily untuk saham atau H1 dan sebagainya. Senyamannya Anda untuk melihat kecenderungan tren itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa tipe trader, ada counter trend, ada trend following ya. Ada yang maunya scalping aja dan sebagainya. Tapi saya menyarankan follow the trend ya, karena follow the trend itu winning rate-nya lebih tinggi. Jadi banyak yang menyatakan kalau trading futures itu enaknya bisa dua arah, bisa trading kapanpun, itu tidak. Kita harus melihat trennya lagi apa, kita pilih jalur yang primary trend sebaiknya. Jadi kalau misalnya, kalau saya gambarkan, misalnya ini bearish, ya, silakan cari peluang-peluang entry di sekitar sini, ya, untuk mengambil TP sampai sini. Ini namanya follow the trend. Kalau counter trend itu mengambil area sini untuk sampai sini, which is kadang-kadang panjang ini tidak terduga ya. Panjang dari ini bisa-bisa dia cuma sedikit lalu begini ya, kadang begini lalu begini baru begini ya, tergantung bagaimana ada entry-nya ya. Kita tidak bisa menduga yang kecil-kecil ini karena counter trend itu resikonya seperti itu ya. Kecuali di dalam saham, karena kita hanya bisa trading satu arah di saham, sometimes kita perlu counter trend karena marketnya sedang bearish semua misalnya. ISG-nya bearish dan mostly market bearish. Kita cari saham-saham rata-rata bearish. Ya berarti carinya peluang untuk counter trend. Lalu choose the biggest probability to win. Ini maksudnya Anda harus mencari pergerakan pasar yang Anda benar-benar tahu yang kira-kira setelah ini mau kemana. Karena kalau misalnya market lagi begini, otomatis Anda tahu bahwa next movement-nya akan turun. Anda pasti sell. Tapi jangan sampai Anda melihat market yang lagi sideways nggak jelas seperti ini. Mau kemana kita nggak tahu. Kalau nggak tahu seperti ini, tinggalin sebaiknya ya. Kita harus tahu bahwa sometimes market memang tidak bisa untuk di entry sama sekali. Kita harus menunggu. Nggak selamanya market bisa di entry, oke? Daripada kita kehilangan uang, kehilangan waktu untuk mantengin chart, kemudian menjadi berdebar-debar lihat posisi minus, sebaiknya kita liburan, oke? Lalu kemudian cut loss if you must do, dan prepare the stop and reverse strategy. Jadi kalau probability-nya kalau market bearish adalah seperti ini, oke? Tapi ternyata saat turun nyangkut, dia bikin sideways misalnya, lalu kelihatan stokastiknya divergent, bullish divergent. Wah nggak beres nih, karena ini udah sideways kecil dan bullish divergent. Sebaiknya cut loss dan reverse to buy. Ternyata benar dia membentuk pattern W dan naik tinggi. Oke. Kemudian trading strategi yang terakhir adalah recheck your plan in time frame period. Maksudnya Anda saat trading di H4 misalnya. H4 ini Anda lihat berarti 4 jam sekali ya untuk H4. Sehingga Anda bisa lihat kalau time frame H4 itu ganti candlenya per 4 jam di jam berapa, misalnya jam 12 ketemu jam 4 sore yang Anda lihat kayak gitu. Kalau H1 berarti Anda lihat 1 jam sekali baru ganti candle. Anda lihat pergerakan candlenya, it's okay, siapa tahu di support atau resisten penting
candlenya membentuk reversal candle misalnya. Reversal candle itu yang misalnya seperti ini ya, dari bearish, marketnya bearish, tiba-tiba bikin reversal candle, berarti kemungkinan akan bullish. Lalu stokastiknya juga ada bullish divergence misalnya. Wah, berarti ini posisi sell saya buru-buru di cut, maka sebaiknya reverse ke buy misalnya seperti itu. Sometimes plan didn't work memang, bahkan bukan karena Anda salah, tapi memang marketnya anomali. Oke. Sometimes cangkul tidak selamanya, sometimes harga tidak selamanya bergerak seperti cangkul, tapi kadang-kadang ada sideways-nya seperti ini lalu turun ya. Ini sideways, Anda menduganya tetap naik, tapi ternyata turun. Oke. Sometimes memang kadang-kadang anomali. Lagi enak-enak turun, tiba-tiba naik, bentuk V. Naik, yang kayak gini tidak terduga. Memang bukan salah Anda. Salah marketnya anomali, dan Anda harus siap menghadapi seperti itu. Oleh karena itu, cut loss itu penting untuk menghadapi anomali-anomali tersebut sehingga Anda tidak terjadi margin call. Oke. Sometimes bisa juga kita yang salah analisa. Terkadang kita melihat adanya cangkul misalnya. Oh, ini memang cangkul, kepalanya sedikit lalu turun. Ternyata itu hanya pergerakan minor dan cangkul gedenya belum jadi, lalu baru turun. Oke, kira-kira seperti itu trading strateginya. Kemudian next kita akan berbicara mengenai aplikasinya ya. How to analyze the trend. Kita lihat tren mulai bullish, kemudian katakan posisi Anda lagi di sini nih. Ya. Sebaiknya kalau Anda sedang di posisi ini, Anda boleh saja melakukan pengukuran misalnya dari swing terakhir dari sini ke sini ya. Satu tarikan pergerakan harga Anda boleh riset. Misalnya kalau di gold biasanya di 1618 lalu berhenti, atau di 2,24 lalu berhenti. Nah, Anda tinggal ukur ini sampai mana nih. Oh, ini masih lumayan dari 1618 nih. Misalnya Anda di titik ini ke 1618, oh masih 60 pips ya. Masih 60 pips. Kemudian Anda lihat di sini ada inside bar. Anda boleh lihat time frame lebih kecilnya untuk melihat adanya pattern, tapi saya melihat ada inside bar, kemudian harga telah menembus dua resisten penting atau dua peak sebelumnya ya, sehingga ada peluang untuk tetap naik. Saya boleh buy stop di setelah mother candle-nya ditembus misalnya. Bagi yang tidak tahu istilah-istilah ini mungkin bisa belajar dari library E-Club ya. Bisa lihat library-nya atau belajar di DVD Ultimate, silakan. Di situ ada istilah-istilah trading yang mungkin Anda belum mengerti. Oke, kemudian ini inside bar dan break di area sini. Oh, ini masih ada peluang 60 pips. Udah, sampai sini aja kita target TP-nya. Oke. Atau ketika posisi Anda di sini, posisi Anda di sini ya, Anda melihat adanya masih bullish ya, hammer bullish, dan tren masih bullish, tapi setelah Anda ukur menggunakan Fibonacci 1618 telah dilewati dan sudah mendekati area 2,24. Sebaiknya Anda tidak buy ya.
kemungkinan dia membuat kepala cangkul, karena dari semua pergerakan ini belum ada kepala cangkul, jadi ada kemungkinan terbentuk kepala cangkul lalu baru kemudian kembali naik. Nah, ini Anda harus pertimbangkan hal-hal seperti itu ya. Sekarang kita coba cari contoh lainnya. Kita langsung ke posisi gold saat ini. Nah, kita lihat secara tren gold masih mid-term bearish pendek ya, short term bearish atau bearish pendek. Namun dia telah mencoba untuk menembus peak sebelumnya, dan sebelumnya sekarang ada di resisten ini, sehingga dia ada peluang terjadi kepala cangkul nih. Oke. Kepala cangkul atau reverse ke bullish trend, dimana kita lihat sebelumnya kepala cangkul dari bearish trend yang besar ini adalah bearish trend yang besar, dan ini adalah primary trend yang pendek dibandingkan ini ya. Maka dia ada peluang naik sampai paling tidak setengahnya ini, karena primary trendnya juga kan kurang lebih setengahnya dari sebelumnya ya. Kita bisa analogikan seperti itu. Maka dia ada peluang naik paling tidak setengahnya ini. Kalau kita lihat, ini kan panjangnya sekitar 240 pips, maka dia harus naik sekitar 120 pips. Oke. Kita lihat, ini sudah mencapai kenaikan setengahnya ya, atau 150 pips. Nah, kita better ukur pakai Fibonacci. Apakah benar setengah dari badan tren rasionya? Kalau ini kita ukur adalah 38,2 ya. Biasanya akan berulang. Nah, ini kalau mau disebut berulang 38,2 tadi ya. Dia mendekati area resisten 38,2. Jadi ada kemungkinan dia itu bergerak naik, karena ini sudah membentuk cangkul, naik sampai 38,2, lalu turun dulu, baru kemudian kembali naik, baru setelah itu melanjutkan tren bearishnya. Oke, kurang lebih analisanya seperti itu, dan Anda harus siap-siap. Misalnya kalau mau buy ini saat ini berbahaya ya. Yang satu karena sudah mendekati 38,2, which is tadi dibandingkan dengan cangkul sebelumnya. Kemudian saat ini ada di EMA 90, ini yang saya pasang biru. EMA 90 biasanya resisten kuat. Ya, dia baru pertama kali menyentuh area EMA 90 dan idealnya akan terkoreksi sedikit, baru kalau mau naik akan kembali naik. Oke. Seharusnya dia berhasil menembus dua peak ini, maka kemungkinannya akan tetap naik memang, tapi sejauh apa? Nah, sejauh apanya kita bisa ukur areanya di 38,2 sampai dengan 50%. Nah, silakan ambil chance seperti itu, atau kalau mau spekulatif buy, Anda harus siap cut loss di mana. Misalnya kalau ini naik, cut lossnya paling jauh di area sini misalnya. Ini diukur reverse-nya 50% dari pergerakan dari sini sampai sini misalnya. Anda harus ukur itu. Nah, kita lihat Aussie misalnya. Aussie Yen. Ini terlihat, kalau ngelihat enak ya, masih bullish trend ya. Karena dia bergerak membentuk cangkul, maka dia idealnya akan terjadi cangkul lagi baru naik ya. Kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya dia naik dan sideways lalu cangkul, naik sideways lalu cangkul. Nah, ini sudah naik dan mulai sideways, sudah mulai bercampur antara candle merah dan candle hijau, maka idealnya dia akan membentuk kepala cangkul
dan turun lalu kembali naik setelah kepala cangkulnya selesai. Turunnya sampai mana Anda bisa gunakan. Pertama, ini ada gap. Anda bisa gambar turun sampai sini, atau ini ada moving average. More likely di EMA 90 berarti. Kemudian konfirmasi pelemahan kedua ada di sini, terbentuk reversal bar ya. Lalu bearish divergence, jadi more likely dia akan turun sampai ke area gap ini, baru kemudian kembali naik. Apakah naiknya akan sampai rally lagi? Belum tentu. Bisa jadi dia naik sampai area sini saja, membentuk sideways, lalu bikin double top, lalu turun jauh. Oke. Ini adalah plan yang Anda harus lakukan di pagi hari better ya. Kenapa saya bilang pagi hari? Karena pagi hari otak Anda lebih fresh, lebih clear dalam menganalisa, mengurangi misjudgment ya. Karena kalau udah sore seperti ini Anda akan kelelahan karena bercampur aduk, mungkin ada masalah di kantor atau ada masalah di jalanan tadi pagi, tadi siang misalnya. Lalu ada masalah dengan lingkungan sekitar, bisa jadi kan. Ini bisa membuat Anda misjudgment, sehingga better dilakukan pagi hari setelah Anda berolahraga mungkin, sehingga otak Anda bisa fresh dan melihat secara clear pattern ini. Kalau Anda greedy mungkin aja bisa entry, wah ini udah merah nih, bisa entry ya. Itu sih bisa keseret ya, sampai sini Anda udah cut loss, baru marketnya naik. Marketnya naik, Anda buy, ternyata bikin double top lalu turun. Saat ini ada bearish divergence dan terjadi inverted hammer, maka saya melihatnya better nunggu kepala cangkul jadi, atau sekalian spekulatif sell nih, sell di area ini. Kenapa di area ini? Satu, ini merupakan pertama terjadinya sideways dan saya mengambil low-nya dari sideways ini ya. Yang kedua, ini adalah memang area resisten ya, maka saya ambil low-nya sedikit dari area resisten untuk sell. Nah, sejauh apa sell yang saya lakukan? Saya pasang strategi misalnya turun 50%-nya atau 61,8-nya, which is sama dengan area EMA 90 tuh ya. Ini 61,8 dan EMA 90. Nah, entry-nya saya kalau dari bawah situ sampai sini 30 pips ya. Forex untuk 30 pips lumayan ya, karena itu TP minimum forex 30 sampai 40 pips. Lumayan. Nah, kalau sudah itu dia makin turun atau makin naik, kita lihatnya gimana. Saat harga turun sampai sini, pasti dia akan membentuk sesuatu untuk memberitahu kita bahwa itu akan naik atau akan turun. Apakah nanti jadi bullish divergence kah misalnya, atau apakah terjadi reversal candle kah? Tinggal dilihat naiknya seberapa dan turunnya seberapa, nanti diukur lagi. Oke. Nah, ini Euro USD. Euro USD lihat secara keseluruhan masih bearish trend yang cukup dalam ya, cukup panjang. Oke, bearish trend masih. Nah, kalau trennya sudah panjang seperti ini di H4, Anda boleh mengintip ke daily. Di daily-nya seperti apa? Oh, ini memang trend daily-nya juga masih bearish cukup panjang, tapi lihat nih, di trend daily-nya ada peluang untuk terjadi reverse. Oke. Karena ada bullish divergence dan ini ada reversal candle yang cukup kuat di daily.
Oke, maka di H4 kita melihat peluang untuk melakukan counter trend meskipun trennya bearish. Counter trendnya seperti apa? Di dalam H4 belum terjadi satu peluang untuk terjadi reversal ya. Meskipun ini ada pattern descending broadening wedge, tapi saya tidak menyarankan ngambil posisi sekarang karena ini sudah istilahnya rejection ya. Dia EMA 90 mengalami sedikit gangguan, jadi kemungkinan dia akan membentuk kepala cangkul dulu baru kemudian kembali naik. Kita tunggu di area sini baru entry ya. Entry-nya gimana? Nah, kita lihat. Yang pertama, kita ukur misalnya di area 50% atau 61,8-nya. Nah, kita tunggu aja di area ini. Di area ini, dia bikin apa? Kalau misalnya dia turun sampai sini dan next candle hijau lagi, kita boleh buy on break di sini. Karena secara keseluruhan ini berarti inside bar ya. Inside bar, kemudian ada peluang naik, buy on break berarti setelah ini dia akan rally. Atau dia nanti bikin pattern di sini di time frame yang lebih kecilnya. Kita lihat di H1-nya seperti apa. Nah, H1-nya dia bikin seperti kepala cangkul tuh. Kalau turun sampai sini berarti terjadi ini bearish divergence ya. Turun sampai sini berarti ada peluang sideways ya. Setelah sideways kurang lebih seperti ini. Karena kalau cangkul udah terlalu dalam, ini sideways kemungkinan, atau bikin harmonic pattern ya. Kalau harmonic pattern berarti dia harus turun lebih dalam baru kemudian kembali naik ya, untuk harmonic pattern. Well, oke, bila tidak ada pertanyaan, demikian webinar eClub kali ini. Semoga bisa membantu Anda lebih profit lagi. Selamat malam, terima kasih.